warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng. Saya adalah pengampu dari mata kuliah semantik. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua, kita akan membahas mengenai definisi semantik. Baik, kita simak bersama ya teman-teman. Definisi semantik yang pertama adalah dari David Crystal. David Crystal mengatakan bahwa semantik adalah a major branch of linguistics devoted to the study of the meaning in language. Ini dalam buku A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Jadi menurut David Crystal, semantik merupakan cabang utama dari linguistik yang mempelajari arti atau makna dalam bahasa. Hal serupa disampaikan oleh Truss dalam Key Concept and Language in Language and Linguistics. Ia mengatakan bahwa semantik adalah the branch of linguistics which studies meaning. Jadi semantik merupakan cabang dari linguistik yang mempelajari mengenai arti atau makna. Baik, kita lihat definisi yang disampaikan oleh Patrick Griffith. Ia mengatakan bahwa semantics adalah the study of the toolkit for meaning, knowledge encoded in the vocabulary of the language and in its pattern for building more elaborate meaning up to the level of sentences meaning. Jadi, semantik merupakan kajian terhadap perangkat arti. Semantik merupakan pengetahuan yang tersandikan dalam kosakata bahasa dan bagaimana kata tersebut digunakan dalam membentuk arti yang lebih luas hingga pada tingkatan kalimat. Jadi dari tiga definisi ini kita melihat bahwa objek kajian dari semantik adalah makna atau arti dalam bahasa, gitu ya. Arti dalam bahasa ini merupakan, kalau kita lihat, ini merupakan pengetahuan yang tersandikan. Arti ini merupakan pengetahuan yang tersandikan dalam sebuah kosakata. Dalam sebuah kosakata dan bagaimana kata tersebut dapat digunakan dalam bentuk arti yang lebih luas. Artinya, makna kata-kata ini bisa membentuk makna dalam suatu kalimat atau dalam tingkatan kalimat. Kemudian Philip Strasny mengatakan dalam Encyclopedia of Linguistics, semantic is the study of the meaning of sign and representation, both mental and linguistic. The ultimate target of semantic is the construction of the general theory of meaning. Jadi semantik merupakan kajian terhadap arti, tanda, dan representasi baik secara mental atau secara linguistik. Mari kita kembali pada pengetahuan kita yang sudah kita pelajari pada linguistik umum, bahwa bahasa adalah tanda. Bahasa adalah tanda. Tanda ini yang dimaksud adalah tanda berupa tuturan, berupa bunyi bahasa, ataupun berupa aksara, begitu ya. Nah, tanda ini mengacu pada sesuatu yang ditandainya. Sesuatu yang ditandainya itu adalah representasi. Contohnya adalah kata meja. Kata meja secara lisan atau secara tuturan terdiri atas bunyi am, e, j, dan a. Atau kalau Anda tuliskan menjadi huruf meja, begitu ya, menjadi kata meja. Kata meja ini kan mengacu pada sebuah benda. Nah, sebuah benda ini adalah representasi. Benda ini misalnya merupakan benda yang terbuat dari kayu atau besi yang pada umumnya berkaki 4 dan bisa digunakan untuk belajar. Nah, itu yang tadi saya sebutkan itu, yang diacu oleh kata meja itu merupakan representasi. Nah, representasi dan tanda itu kan sesuatu yang tersimpan dalam otak kita, yang tersimpan dalam mental kita, begitu ya. Sejak kecil kan kita menerima banyak kata dari luar, begitu ya, dari hasil komunikasi dengan orang lain. Kata-kata itu kemudian disimpan, kata-kata itu beserta maknanya itu disimpan dalam mental kita dan kemudian akan kita tuturkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam komunikasi kita sehari-hari. Tujuan akhir dari semantik adalah membangun teori secara umum tentang arti. Jadi seperti
ilmu-ilmu yang lain, katakanlah fonologi, morfologi, sintaksis, tujuannya memang membentuk teori secara umum. Kalau fonologi, teori umum tentang bunyi bahasa. Kalau morfologi, teori umum tentang kata. Teori umum tentang kalimat itu sintaksis, begitu ya. Sama halnya dengan semantik. Tujuannya adalah membentuk teori umum tentang kata. Baik, kita lanjutkan. Batasan arti yang dikaji dalam semantik. Strasny mengatakan, semantics has to do with the meanings of sentences. Jadi, pembahasan arti dalam semantik terkait dengan persoalan arti kalimat. Batasannya jelas, arti kalimat, begitu ya. And how these meanings can be computed by the meaning of their component part, clauses, phrases, word, and morpheme. Dan bagaimana arti kalimat itu atau arti kalimat tersebut dibentuk oleh arti dari komponen-komponen yang membentuknya, baik berupa klausa, frasa, kata, dan morfem. Jadi begitu ya, batasannya adalah arti kalimat. Arti kalimat ini dibentuk oleh apa? Oleh unsur-unsur pembentuknya. Apa itu? Klausa, ada frasa, ada kata, dan ada morfem, gitu ya. Jadi batasannya jelas, kalimat dan unsur-unsur yang membentuknya. Lanjut. Investigation of semantics meaning always involve an idealization and generalization of the meaning of the language code abstracted from particular context. Jadi, penyelidikan terhadap arti semantis selalu melibatkan idealisasi dan generalisasi arti dari kode bahasa yang diabstraksikan dari konteks yang bersifat khusus. Ini semuanya sama ya, sama seperti morfologi, sintaksis, dan fonologi. Jadi, makna umum atau teori umum yang menjadi tujuan utama dari semantik ini terambil dari konteks-konteks secara khusus, konteks-konteks arti dari secara khusus. Jadi misalnya kata bisa, artinya apa saja? Kata bisa dalam kalimat saya bisa menulis artinya dapat. Bisa ular itu sangat berbahaya. Oh, berarti bisa dalam arti ini punya makna racun, begitu ya. Nah, kemudian dicari lagi, apakah ada makna lain dari kata bisa? Nah, kemudian dikumpulkan, setelah terkumpulkan, kemudian diabstraksikan sehingga mendapatkan teori umum bahwa kata bisa ini punya makna bla 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 berdasarkan dari contoh-contoh, berdasarkan dari fenomena penggunaan kata bisa, misalnya begitu. Ini contoh sederhana dari investigasi terhadap arti semantis, begitu ya. Lanjut. Kemudian semantik memiliki jenis-jenis kajiannya. Ada semantik leksikal dan gramatikal, ada semantik deskriptif dan semantik historis, ada semantik internalis dan semantik eksternalis. Semantik leksikal menurut Alan Krush dalam A Glossary of Semantics and Pragmatic adalah disiplin dalam semantik yang mengkaji keterkaitan arti dari kata-kata. Bahasan utamanya yang pertama adalah relasi paradigmatik kata, misalnya sinonimi, antonimi, dan hiponimi. Relasi paradigmatik kalau kita pelajari di linguistik umum merupakan relasi yang bersifat vertikal, atas bawah gitu ya. Relasi vertikal. Relasi ini mengandaikan atau memungkinkan satu kata bisa diganti dengan kata yang lain, begitu. Contohnya sinonimi. Kata baju itu memiliki relasi paradigmatik dengan pakaian. Relasinya apa? Bersifat sinonimi. Karena dia sinonimi, maka dia bisa saling menggantikan. Baju saya kotor. Bisa digantikan misalnya kata baju menjadi kata pakaian. Pakaian saya kotor, gitu ya. Itu relasi paradigmatik, gitu ya. Kemudian ada relasi sintagmatik kata, termasuk keterbatasan seleksional. Contohnya misalnya kata bunga. Oke, kata bunga. Kita ingin mencoba mencari arti bunga berdasarkan relasi sintagmatik. Bunga desa itu cantik sekali. Bunga di sini punya makna bukan tumbuhan, gitu ya. Karena dia berelasi dengan kata desa, bunga desa.
bunga desa ini menjadi memberikan makna tertentu kepada kata bunga sehingga membentuk makna perempuan yang sangat cantik atau perempuan yang diidolakan dalam satu desa itu, begitu ya. Nah, ini adalah makna semantik berdasarkan relasi paradigmatik. Contoh yang lain adalah atau bagian lain yang menjadi kajian dari semantik leksikal adalah struktur dalam leksikon sebagai hierarki taksonomis. Maksudnya di sini adalah leksikon ini kan sangat banyak. Kosakata ini sangat banyak. Namun ada beberapa kosakata yang memiliki hubungan taksonomi. Contohnya hubungan general dan khusus. Itu taksonomi ya. Contohnya kata bunga. Kata bunga memiliki hubungan taksonomi dengan mawar, melati, nusa indah, kemudian bunga Kamboja misalnya. Nah, ini kan punya hubungan taksonomi general dan khusus gitu ya. Kemudian ada proses ekstensi arti seperti metafora dan metonimi. Metafora pasti kita sudah mulai paham ya bahwa ada analogi sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya rambutmu sehitam arang misalnya. Jadi mengandaikan hitamnya rambut seperti hitamnya arang. Contohnya seperti itu. Dan metafora di dunia kita juga sangat banyak ya. Di sekitar kita juga sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada semantik gramatikal, yaitu bidang semantik terkait dengan arti yang terdapat dalam bidang gramatika dalam hal ini tradisional. Bahasan utamanya adalah arti yang terdapat dalam kategori grammatical kategori yang merupakan satuan analisis yang dalam morfologi, terutama nomina, verba, dan adjektiva. Ini sudah kita pelajari sepertinya di morfologi ya. Misalnya meja mengacu pada benda bersifat konkret, berarti ini adalah kelasnya nomina. Berlari ini mengacu pada sebuah aktivitas berarti mengacu pada kata kerja gitu ya. Kemudian misalnya pemarah atau marah ini mengacu pada sifat, menyifati benda, menyifati sesuatu, maka marah ini masuk ke dalam kategori kata sifat atau adjektiva. Kemudian yang kedua, arti yang dikandung oleh elemen gramatika, misalnya afiks, preposisi, dan konjungsi. Ini yang paling menarik afiks sepertinya ya. Afiks ini kan bisa membentuk misalnya kata pasif, bisa membentuk makna saling misalnya begitu ya. Berpelukan, beran itu memiliki atau membentuk kata kesalingan gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian arti dari konstruksi gramatikal, misalnya frasa, klausa, dan kalimat. Saya kira ini sudah pernah dibahas di sintaksis. Kemudian arti dari fungsi sintaksis, misalnya subjek, predikat, dan objek. Ini juga sudah Anda pelajari di sintaksis. Arti dari peran tematis, misalnya aktor, agen, pengalam, dan pemeruntung. Ini juga berkaitan dengan berkaitan dengan sintaksis ya. Contohnya saya memukul Andi. Saya di sini sebagai subjek dan berlaku sebagai aktor gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Semantik deskriptif dan semantik historis. Deskriptivisme dalam linguistik mengacu pada aliran deskriptif yang mencoba mendeskripsikan bahasa sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Jadi dalam linguistik ada aliran deskriptivisme yang mengacu pada ya bahasa ini ya kalau kita kaji ya jangan dilihat salah benar, tapi lihat bagaimana apa adanya, bagaimana penutur mengucapkannya, bagaimana penutur mengungkapkannya, kira-kira begitu. Sementara biasanya deskriptivisme itu selalu dioposisikan dengan preskriptif. Nah, preskriptif ini identifikasi dan rekomendasi penggunaan bentuk bahasa tertentu yang dianggap benar dan menolak penggunaan bentuk lain yang dianggap salah. Contohnya kalau kata
terdiri atas itu benar, maka terdiri dari itu salah. Maka gunakanlah yang benar ini. Kira-kira begitu. Itu salah satu contoh aliran dari preskriptivisme gitu ya. Selanjutnya, linguistik deskriptif biasanya dipertentangkan dengan apa yang disebut linguistik historis, yaitu aliran linguistik yang mengkaji perubahan bahasa dan konsekuensi yang diakibatkannya. Kajian linguistik historis biasanya juga berupa kajian linguistik komparatif, yaitu bidang yang mengkaji kesamaan antara beberapa bahasa yang masih dapat dalam satu rumpun bahasa atau language family, konstruksi bahasa induk atau proto-language, dan mengidentifikasi ragam perubahan yang mengakibatkan sebuah bahasa induk terpecah belah menjadi bahasa yang berlainan dengan satu rumpun. Nah, kalau di linguistik historis ini kita melihat bahwa bahasa punya kemungkinan dan sangat besar sekali untuk berubah, begitu ya. Jadi, yang apa adanya ini akan berubah sesuai dengan waktu. Kira-kira begitu. Selanjutnya, perbedaan antara linguistik historis dengan linguistik deskriptif terletak pada penekanan terhadap waktu, sinkronik dan diakronik. Lingkup kajian semantik deskriptif atau pemerian semantik seperti yang dilakukan semantik struktural, misalnya deskripsi relasi paradigmatis antar makna leksikal, dan relasi sintagmatis arti dalam struktur yang lebih besar. Lingkup kajian dalam semantik historis lebih ditekankan kepada misalnya perubahan arti dalam kurun waktu tertentu, misalnya meluas, menyempit, membaik, memburuk, dan berubah total. Nah, dalam kajian semantik ada yang disebut kajian semantik sinkronik. Artinya kajian semantik ini dilakukan dalam kurun yang jelas, dalam kurun yang linear. Misalnya makna kata reformasi pada tahun 199 tok di sana, sinkronik gitu. Tapi kalau diakronik itu melihat dari kurun waktu tertentu. Misalnya makna kata perempuan dari masa Orde Baru sampai reformasi misalnya. Itu pasti ada perubahan karena ada kurun waktu tertentu yang memungkinkan kata perempuan itu bisa berubah dan memiliki perubahan makna gitu ya. Jadi ada kajian berupa sinkronik yang bersifat linear dan ada kajian berupa diakronik yang membandingkan antara kurun waktu tertentu sehingga memungkinkan ada perbedaan makna dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir ada semantik internalis dan semantik eksternalis. Semantik internalis ini merupakan deskripsi arti dari sebuah bentuk leksikal terkait dengan hal-hal yang bersifat yang tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat ekstra linguistik. Jadi semantik internalis ini melihat makna kata ya dari bahasa gitu. Contohnya kata bujangan. Dalam bukunya Pak Mayun mencontohkan kata bujangan. Kata bujangan sebagai arti yang orang yang tidak memiliki istri atau laki-laki dewasa yang belum menikah didapatkan dari penggunaan kata-kata itu, dari kata-kata itu gitu ya, dari kalimat-kalimat yang terkumpul mengenai bujangan. Sudah melihat dari bahasa itu saja. Jadi makna dari sebuah kata, makna dari sebuah satuan bahasa hanya dilihat dari aspek bahasanya saja, hanya dari internal bahasa. Jadi tidak melihat dari kenyataan pada umumnya, tidak melihat itu, tapi hanya melihat dari kata-kata itu sendiri, hanya melihat dari penggunaan kata bujangan gitu ya, tok di sana. Oh, kata bujangan dari kalimat-kalimat yang dikumpulkan ini mengacu pada yang pertama adalah laki-laki, yang kedua laki-laki yang tidak memiliki istri. Nah, kira-kira begitu. Kemudian teori semantik eksternalis menghubungkan bentuk leksikal dengan hal-hal yang bersifat eksternal dari sistem bahasa. Kalau ini berbeda begitu ya. Kata bujangan ini tidak dilihat dari contoh kalimat bujangan gitu ya. Mencari arti dari kalimat-kalimat bujangan itu tidak seperti itu. Tapi melihat sebetulnya bujangan itu dalam penutur orang Indonesia itu seperti apa sih gitu.
melihat bagaimana kata itu dimaknai oleh masyarakat. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini dua aliran semantik ini berbeda ya. Yang satu memfokuskan penyelidikan makna berdasarkan pada bahasa, internal bahasa, artinya data-data itu diperoleh dari data-data bahasa, bukan data-data yang lain. Sementara yang eksternal itu melihat sebetulnya kata itu dimaknai penuturnya seperti apa. Begitu ya. Jadi melihat keluar dari sistem bahasa. Baik, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan kita bisa diskusikan di Google Meet ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.